Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan memberikan firman Tuhan bagi setiap kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami karena kami percaya setiap kali firman diberikan bagi kami, Engkau sedang berbicara bagi kami. Beri kami telinga rohani yang dapat menangkap suara-Mu bagi kehidupan kami. Sehingga firman-Mu akan menjadi kehidupan kami setiap saat. Amin. Mendengarkan firman Tuhan dalam kitab Sakarya pada pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepada Sakarya bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa setiap kali Tuhan berfirman kepada kita, janganlah pernah kita mengeraskan hati kita. Karena ketika Tuhan berfirman kepada kita, Tuhan sementara datang untuk memberitahukan kepada saudara bahwa apa yang saudara dan saya lakukan dalam perjalanan kehidupan kita, apakah itu berkenan kepada Tuhan ataukah tidak. Nah, itu berarti bahwa kalau orang Kristen itu tidak suka mendengarkan firman Tuhan, atau orang percaya tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau ditegur oleh firman Tuhan, tidak mau dinasehati oleh firman Tuhan, maka saya katakan dia tidak akan pernah mengetahui kesalahannya kepada Tuhan. Maka dia akan menjadi orang Kristen atau menjadi orang percaya yang merasa bahwa apa yang dia buat itu baik, apa yang dia buat itu benar, karena dia tidak memiliki standar kebenaran. Nah, kita bersyukur ketika firman terus dibentangkan bagi kita, Tuhan sementara membawa standar kebenaran bagi hidup saudara dan saya. Nah, oleh karena itu mari kita belajar untuk mau mendengarkan firman Tuhan, sehingga standar-standar kebenaran itu akan menjadi standar kehidupan saudara dan saya. Belajar lewat firman Tuhan saat ini, kitab Sakarya, di mana Tuhan datang berbicara kepada Sakarya, memperingatkan tentang kehidupan umat Tuhan. Ketika mereka berdoa puasa, mereka melakukan peribadatan mereka, tetapi apa yang mereka lakukan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan tidak menerima semua yang mereka lakukan, sebab apa yang mereka lakukan bukan untuk Tuhan, tetapi untuk diri mereka. Nah, oleh karena itu, lewat apa yang mereka lakukan itu, membuat hidup mereka itu tidak diberkati Tuhan. Membuat apa yang mereka upayakan, apa yang mereka lakukan itu tidak diberkati oleh Tuhan. Dan oleh karena itu, lewat bagian kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan datang berbicara kepada Zakaria, seorang nabi, untuk menyampaikan kepada umat Tuhan saat itu, sehingga mereka tahu bahwa kenapa sampai hidup mereka itu mengalami masalah, mengapa sampai hidup mereka itu seolah-olah tidak diberkati oleh Tuhan, karena apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Karena kita lihat ayatnya yang ke-8, firman Tuhan datang kepada Sakarya bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Jadi firman ini untuk jemaat atau umat Tuhan saat itu, supaya mereka bisa membenahi kehidupan mereka, supaya mereka bisa menyadari kesalahan mereka. Nah, itulah yang tadi saya katakan, pentingnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, hari-hari ini saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, berilah hidup kita untuk terus mau dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Berilah hidup kita untuk terus mau membuka hati menerima firman Tuhan. Karena ketika saudara dan saya menerima firman Tuhan, kita akan memiliki satu standar kebenaran di dalam kehidupan kita. Karena kalau saudara dan saya tidak memiliki standar kebenaran dalam hidup kita, maka kita akan memiliki kebenaran sendiri. Dan kebenaran kita itu belum tentu menjadi kebenarannya Tuhan. Nah, sehingga tidak heran banyak orang Kristen, dia akan membanggakan apa yang dia lakukan. Dia akan membanggakan pelayanannya. Dia akan membanggakan kehebatannya dalam berkhotbah. Dia akan membanggakan apa yang dia berikan kepada gereja. Dia akan membanggakan pangkat-pangkat yang dia dapatkan di dalam organisasi-organisasi yang ada, baik itu juga organisasi gereja. Dia akan membanggakan banyak hal, bahkan pendapatannya. Padahal sebenarnya Tuhan tidak melihat itu semua, tapi Tuhan melihat setiap hati yang taat kepada Tuhan. Karenanya Tuhan berkata, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Bagaimana kita mau melakukan kehendak Bapa kalau standar kebenaran
tidak kita miliki dalam hidup kita. Ingat, iblis punya segala hal yang menyerupai apa yang Tuhan punya. Tapi yang punya iblis adalah palsu, imitasi. Saudara dan saya, kalau tidak punya standar kebenaran, kita tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Tapi kalau kita punya standar kebenaran, maka kita akan tahu yang asli dan yang palsu. Saya berikan contoh, kalau seorang yang tidak pernah memiliki kalung emas dan dia tidak tahu tentang emas, dia dikasih imitasi emas pun, dia akan mengatakan itu asli. Tapi kalau dia punya kalung emas, dia pernah pakai kalung emas dan dia tahu tentang emas yang sebenarnya, dikasih imitasi, dia tahu bisa membedakan mana palsu, mana asli. Mari kita belajar untuk terus mendengarkan firman Tuhan. Biar izinkanlah firman itu berbicara hebat dalam hidup saudara dan saya, supaya saudara dan saya memiliki standar kebenaran dalam hidup kita. Standar kebenaran itulah yang membuat kita menjalani hari-hari hidup kita seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Sehingga kita tahu bahwa selama ini saya melakukan pelayanan tapi saya salah di hadapan Tuhan. Saya melayani tapi saya membenci, berarti saya salah. Saya melayani tapi saya suka berbohong, berarti saya salah. Karena kita tahu standar-standar itu. Dan itulah yang membuat kita akan terus membenahi hidup kita. Semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Dan saya percaya kalau kita terus melakukan hidup kita, hidup benar di hadapan Tuhan, kehidupan pribadi kita, keluarga kita, persekutuan Tuhan akan terus diberkati oleh Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus akan memberikan Roh-Nya yang kudus, memampukan saudara dan saya untuk terus memiliki standar kebenaran iman itu dalam hidup dan kehidupan kita setiap saat. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita lewat Klavos di saat ini. Saudara yang mendengarkan firman, saya percaya hidupmu akan terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Kami rindu memiliki standar kebenaran iman itu dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, agar standar kebenaran firman itu kami miliki dalam hidup kami. Roh Kudus, mampukanlah kami semua, agar saat mendengarkan firman, hikmat, pengertian, pengetahuan diberikan bagi setiap kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, bagi semua pemirsa Klavos, diberkatilah hidup mereka di hari ini, lewat kebenaran firman, sehingga ketika mereka membuka hati, standar kebenaran akan terus diberikan Tuhan bagi hidup mereka. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.